Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Dewi Harifa dengan NIM 2521027. Saya membuat video ini sebagai tambahan untuk nilai akhir pada tugas metodologi penelitian. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Liza Evianti SSI Mkom yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap nilai saya tersebut. Saya sadar betul terhadap kesalahan dan kemampuan saya. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai model pengembangan model penelitian R&D yaitu pada bagian model pengembangan Bohr and Gold. Pendahuluan, Research and Development atau penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian untuk mengembangkan dan menguji produk yang nantinya akan dikembangkan dalam dunia pendidikan. Terdapat berbagai macam model penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian Research and Development atau yang biasa kita sebut dengan penelitian R&D ini. Berikut ini macam-macam model yang digunakan dalam penelitian pengembangan. Itu menurut kutipan dari Amalia et al. Tahun 2019. Menurut Bohr and Gold pada tahun 1983, model pengembangan ini menggunakan alur air terjun atau waterfall pada tahap pengembangannya. Model pengembangan Bohr and Gold ini memiliki tahapan yang relatif panjang karena terdapat 10 langkah pelaksanaan. Yang pertama itu penelitian dan pengumpulan data atau Research and Information Collection. Yang kedua itu perencanaan atau planning. Ketiga, pengembangan draft produk atau develop preliminary form of product. Lalu yang keempat itu uji coba lapangan atau preliminary field testing. Yang kelima itu penyempurnaan produk awal atau main product revision. Dan keenam, uji coba lapangan atau main field testing. Yang ketujuh itu menyempurnakan produk hasil uji lapangan atau operational product revision. Dan yang kedelapan yaitu uji pelaksanaan lapangan atau operational field testing. Yang kesembilan, penyempurnaan produk akhir atau final product revision. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu dissemination dan implementasi, yaitu dissemination and implementation. Tahapan-tahapannya bisa digambarkan pada alur yang berada di bawah ini. Itu terdapat 10 macam tahapan yang nantinya harus kita lewati secara bertahap satu persatunya. Dari yang pengumpulan data, lalu perencanaan, pengembangan, dan uji coba itu harus kita lewati secara bertahap seperti pada alur tahapan tersebut. Yang pertama itu kita Research and Information Collection atau penelitian dan pengumpulan data melalui survei. Termasuk dalam langkah ini antara lain yaitu mengenai studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. Yang kedua itu adalah planning atau perencanaan, termasuk dalamnya yaitu langkah ini merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika mungkin diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara terbatas. Yang ketiga itu develop preliminary form of product atau pengembangan bentuk permulaan dari produk, yaitu kita mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. Yang keempat yaitu preliminary field testing. Preliminary field testing ini adalah uji coba awal lapangan, yaitu kita melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas dengan melibatkan subjek sebanyak 6-12 subjek. Pada langkah ini, pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, ataupun dengan menyebar angket. Yang kelima yaitu main product version. Main product itu yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam uji coba terbatas, sehingga diperoleh draft produk atau model utama yang siap diuji cobakan lebih luas.
Yang keenam yaitu main field testing atau uji coba lapangan. Adalah uji coba utama yang melibatkan seluruh peserta didik. Yang ketujuh, operational product revision atau revisi produk operasional, yaitu melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba dengan luas sehingga produk yang akan dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang siap untuk kita validasi. Yang kedelapan yaitu operational field testing atau uji coba lapangan operasional, yaitu langkah uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. Yang kesembilan, final product revision adalah revisi pada produk akhir, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna untuk menghasilkan produk akhir atau final. Dan yang ke-10 yaitu dissemination and implementation adalah langkah menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan dan menerapkannya di lapangan. Kelebihan dan kekurangan dari pengembangan tipe Bohr and Gall ini memiliki kelebihan dari model ini yaitu mampu menghasilkan suatu produk dengan nilai validitas yang tinggi dan mendorong proses inovasi produk yang tiada henti. Sedangkan untuk kelemahan dari produk ini yaitu memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur relatif kompleks dan memerlukan sumber dana yang cukup besar. Seperti yang kita ketahui, pada model pengembangan Bohr and Gall ini terdapat 10 tahapan yang harus kita lalui terlebih dahulu. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.